Ya, selamat malam Bang Umi. Saya ingin bertanya saya. Ya, silakan. Ya. Apakah benar kalau Yesus itu Allah? Ya, benar sekali ya Bang. Kalau di dalam Bible bilangan 23 ayat 19 sampai 20 itu maksudnya gimana, Mbak? Bilangan 23. Iya. Oke. Bilangan 23 ayat 19 sampai 20. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati maka aku tidak dapat membalikkannya. Ya, pertanyaannya apa Bang? Itu yang jadi pertanyaan saya, apakah kalau memang Yesus itu Allah, kenapa bisa dilihat, Mbak? Sedangkan di Yohanes 1 ayat 18 itu Tuhan tidak bisa dilihat. Apakah Allah bisa dilihat? Iya. Maksudnya Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa di Yohanes 1 ayat 18 dikatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat? Betul. Karena Tuhan Yesus itu wajah yang sesungguhnya kan cahaya terang yang tak terhampiri. Matius 1 Timotius 6 ayat 16. Dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri. Sehingga di Yohanes 1 ayat 5, Yohanes 1 ayat 9 ya, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi Tuhan Yesus itu kalau menampakkan wujud aslinya memang tak dapat kita melihatnya Bang. Jangankan tak dapat melihat, kita akan hancur. Berarti Yesus itu maksudnya gimana itu? Apakah dia Tuhan atau tidak? Sebab Yesus itu kan Allah. Iya, saya mau tanya dulu sama kamu Bang, standar Tuhan itu dia maha kuasa bukan? Dia maha kuasa. Nah betul. Jadi yang bisa menciptakan roti itu, ya yang bisa menciptakan itu hanya Tuhan apa bukan? Gimana? Yang bisa menciptakan itu hanya Tuhan kan? Iya. Nah, Tuhan Yesus Kristus kalau di Perjanjian Lama dia menciptakan roti atau makanan bagi Israel. Dulu Bang ya. Tuhan Yesus menciptakan roti untuk dimakan 100 orang di Perjanjian Lama, yaitu di 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Kemudian di Matius 14 ayat 13 sampai 21, Tuhan Yesus menciptakan roti dan ikan untuk dimakan 5.000 orang. Ini pekerjaan Tuhan atau bukan menciptakan roti itu? Silakan jawab Bang. Silakan jawab Bang. Pekerjaan Tuhan. Iya. Maksudnya itu pekerjaan Tuhan kan melalui doanya Yesus. Oh enggak ada, Tuhan menyatakan Lukas 8 ayat 46, kuasa itu berasal dari dirinya sendiri. Karena Tuhan yang di Perjanjian Lama, ya, Tuhan yang di Perjanjian Lama yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, dia menciptakan roti untuk dimakan 100 orang. Nah, ketika dia datang ke dunia pun, dia tetap melakukan pekerjaan yang sama, yaitu menciptakan roti dan ikan untuk dimakan 5.000 orang laki-laki. Nah, ini hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan seperti ini. Apakah memang selain Tuhan Yesus pernah melakukan seperti ini, Bang? Gimana? Siapa? Ya, kan Tuhan Yesus. Gini, Tuhan Yesus
Dia adalah Allah itu sendiri yang maha kuasa. Karena apa? Tuhan Yesus sebelum dia datang ke dunia berkenosis, dia menciptakan roti untuk dimakan 100 orang yang tertulis di 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Nah, ketika dia datang ke dunia pun, dia menciptakan roti dan ikan untuk dimakan 5.000 orang. Laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan, bahkan sisa 12 bakul. Yang tertulis di Matius 14 ayat 13 sampai 21. Kalau memang ada lagi yang bisa melakukan seperti ini selain Tuhan Yesus, berarti dia Tuhan. Nah, apakah memang ada selain Tuhan Yesus yang melakukan seperti ini? Silakan, datanya di mana, Bang? Gimana? Walah, kan nyambung-nyambung nggak, Bang, ini? Bukan, maksudnya pertanyaan saya tadi di sini. Oke, saya mau tanya dulu sama kamu, Bang. Ya. Ada 2 roti dan 2 ikan dan 5 roti. Apakah ada atau siapapun yang pernah melakukan seperti ini? Dia lalu menciptakan dari 2 roti dan 5 roti dan 2 ikan ini menjadi banyak sehingga bisa dimakan oleh 5.000 orang. Apakah ada yang seperti itu, Bang? Ya, tidak ada. Kejadian itu kan cuma terjadi di zamannya Yesus. Yang saya tanya, terserah mau di zamannya ketika Yesus datang ke dunia, karena Tuhan itu nggak ada zaman, karena dia adalah yang awal dan akhir, ya. Yesaya 44 ayat 6. Dialah yang awal dan akhir. Tidak ada Allah selain dia. Di sini kan terbukti Tuhan Yesus itu maha kuasa. Karena apa? Di kitab Raja-Raja, Tuhan yang disembah Abraham, Isa, dan Yakub menciptakan roti untuk dimakan 100 orang. Nah, ketika Tuhan itu pun datang ke dunia, dia tetap melakukan hal yang sama, menciptakan roti bagi orang 5.000 laki-laki dan perempuan, bagi 5.000 laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Artinya kan Tuhan yang sama itu melakukan kuasa yang tak bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, kalau boleh saya tahu, saudaraku, ya, di sini kan terbukti Yesus itu Tuhan dari perbuatannya, dari karyanya, gitu loh. Kalau ada ngaku-ngaku Tuhan, tapi tidak ada buktinya, tidak ada perbuatannya yang sangat dahsyat dan ajaib, itu nggak bisa dikatakan Tuhan. Nah, saya mau tanya dulu sama kamu, saudaraku. Tuhanmu itu maha kuasa tidak? Maha kuasa. Oke, kalau maha kuasa, apa bukti perbuatannya yang pernah dilakukan di hadapan banyak orang sehingga tak bisa diklaim oleh siapapun? Satu saja, saudaraku. Kalau menurut saya sih nggak ada yang bisa saksikan itu, karena Allah itu maha kuasa. Kalau begitu bagaimana kita tahu dia maha kuasa kalau nggak pernah ada yang menyaksikan kemahakuasaannya, saudaraku? Ya, Allah itu kan nggak bisa dilihat. Yang saya tanya bukti kemahakuasaannya yang pernah dilakukan di hadapan banyak orang, sehingga memang dia layak disebut Tuhan, gitu loh. Ya, kuasa Allah kan nggak, maksudnya begini loh, tidak ada saksi yang bisa melihat begitu. Karena dia kan. Terus kalau tidak ada yang melihat bukti kemahakuasaannya, dari mana kamu tahu itu Tuhan yang sejati? Ainul yakin. Oh, berarti asal imani gitu, asal meyakini gitu. Bukan. Sesuai lah. Sesuainya di mana? Yang jadi pertanyaan saya begini. Kalau memang Yesus itu Allah maha kuasa, maksudnya gugur tidak Yohanes 1 ayat 18 itu? Enggak gugur, karena dia kan datang ke dunia menyatakan diri sehingga bisa kita lihat. Nah, sekarang kan bukti kemahakuasaan Tuhan Yesus di perjanjian lama sebelum dia datang ke dunia, dia menciptakan roti untuk dimakan 100 orang yang tertulis di 2 Raja-Raja ayat 4, 2 Raja-Raja 4 ayat 20
ayat 44 sampai 44. Nah, dia juga melakukan hal yang sama ketika datang ke dunia, menciptakan roti dan ikan untuk dimakan 5.000 orang laki-laki yang tertulis di Matius 14 ayat 13 sampai 12. Nah, dari sini kan bisa kita tahu, bisa kita nilai, ternyata Yesus Kristus itu Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan begitu mudah dia menciptakan roti dan ikan untuk dimakan manusia, dimakan umatnya. Nah, kalau memang betul Tuhanmu itu juga adalah yang Maha Kuasa, apa bukti bahwa Tuhan yang kamu sembah itu Maha Kuasa? Apakah sudah pernah melakukan perbuatan yang besar, melakukan perbuatan yang dahsyat di hadapan banyak orang, sehingga dia layak disebut Tuhan? Maksudnya pertanyaan saya itu belum terjawab yang benar loh. Ya ampun, Kalau gimana sih ini? Nggak nyambung-nyambung ya? Kan maksud saya begini loh, kalau memang Yesus. Oke, Umi kakak. Gini, kita kan menyembah dia Tuhan karena terbukti yang Maha Kuasa gitu ya. Karena gini, ketika ada yang ngaku-ngaku ya, ketika kayak gini di kitab Daniel ya, Daniel 3, di situ Allahnya Nebukadnezar yang harus disembah ya. Tuhannya Nebukadnezar itu yang harus disembah. Nih di kitab Daniel 3 ya. Kitab Daniel 3. Di sini Raja Nebukadnezar mengklaim harus Tuhan dia, Allah dia yang harus disembah. Bahkan siapapun yang tidak menyembah Allahnya Nebukadnezar harus dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, Nabi Daniel nggak mau menyembah Tuhannya Nebukadnezar. Makanya ketika Nabi Daniel dan teman-temannya dicampakkan ke dalam perapian yang menyala, mereka nggak terbakar. Kenapa? Ada kuasa Tuhan Yesus di dalam diri mereka. Nah, maksud saya di sini, apakah ketika ada orang ngaku-ngaku, oh Tuhan saya lah yang Maha Kuasa yang harus disembah, lalu langsung kita sembah? Kan harus terbukti dia Allah yang Maha Kuasa. Betul nggak? Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Ketika sebelum datang berkenosis, dia telah melakukan perkara yang ajaib, yaitu dia menciptakan roti untuk dimakan 100 orang, yang tertulis di kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Ketika dia datang ke dunia pun melakukan hal yang sama. Dia menciptakan roti dan ikan untuk dimakan 5.000 orang laki-laki. Kan disaksikan oleh orang banyak, orang Israel. Itulah buktinya dia Maha Kuasa. Jadi layak disebut Tuhan dan layak disembah. Nah, bagaimana dengan dirimu? Kan tadi saya sudah jelasin, tapi kamu masih ngeyel. Makanya saya mau bertanya nih, apa bukti kemahakuasaan Tuhanmu ya yang telah disaksikan banyak orang sehingga memang dia layak disebut Tuhan dan layak disembah? Kalau Allah di agama saya tidak bisa dilihat karena dia bukan, tidak seperti manusia lah. Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa jawab ya, terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus memberkatimu dan mengasihimu ya. Tepuk tangan buat Bang Umi kakak yang cerdas dan manis. Halo Nela. Ya, selamat malam alumni. Ya, assalamualaikum kakakku. Waalaikumsalam. Apakah saudara bersedia membuka kamera? Silakan. Ya bentar kak ya. Ya. Nah, udah kak. Ada apa ini? Jaringanku kurang bagus ini kak. Ada. Silakan abang. Nah, ini kak, saya mau bertanya tentang judul aja kak ya, masalah Yesus Allah Maha Kuasa gitu kak ya. Ya, silakan. Nah, jadi gini kan kak. Jadi kalau kita melihat kan dari bahasanya itu kan Tuhan kan memang maha berkuasa gitu kak kan. Cuma yang jadi pertanyaan saya sampai hari ini kan, walaupun sudah sering mungkin dipertanyakan sama kawan-kawan yang lain, kalau memang Tuhan Yesus berkuasa, kenapa dia bisa sampai tewas di palang salib gitu kak? Oke. Alumni ini kan mengira ketika Tuhan Yesus disalibkan, dicambuk, didera, dia lemah. Dia lemah gitu ya. Oh enggak saudaraku. Makanya Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa,
telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Jadi kemuliaan Kristus yang sangat dahsyat itu di atas kayu salib. Karena apa? Manusia melihat Tuhan Yesus ini seakan-akan lemah gitu ya. Kok ciptaannya bisa mencambuk dan menyalibkannya? Sementara Tuhan menyatakan itulah saatnya dia dipermuliakan. Sebab apa? Di dalam penyaliban Tuhan Yesus ada keselamatan kekal. Sesuai nubuatan di di Yesaya 53. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dicambuk oleh karena dosa-dosa kita. Dan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi dia ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi darah Tuhan Yesus yang tercurah itu membawa keselamatan kekal bagi kita, saudaraku. Dan Tuhan menyatakan di Matius 26:28, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Makanya ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, kamu tahu apa yang terjadi? Iblis marah besar. Iblis kejang-kejang, saudaraku ya. Makanya iblis itu menyesatkan banyak orang dengan nubuatan di 2 Petrus 2 ayat 1-22. Bahwa banyak guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang akan menyangkal penguasa yang telah menebus kita di atas kayu salib. Karena apa? Penyaliban Tuhan Yesus, kematian dan kebangkitannya itulah yang membuat kita bisa hidup kekal. Karena kalau Tuhan Yesus tidak pernah mati dan bangkit, gak akan pernah ada kebangkitan. Sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di 1 Korintus 15 ayat 17-18. Jika Tuhan Yesus tidak pernah mati dan bangkit, gak akan ada kebangkitan, gak akan ada pengampunan, gak akan ada kehidupan kekal. Semuanya kita mati binasa dalam dosa-dosa kita, terkutuk di dunia kematian. Tetapi oleh karena Tuhan Yesus, Dia begitu besar cintanya bagi kita, yang benar adalah 1 Korintus 15 ayat 20-23. Dia mati dan bangkit sebagai yang sulung dari antara orang mati, supaya kita dibenarkan oleh karena kebenaran Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya juga ikut bangkit untuk hidup yang kekal. Kita bukan orang benar, tetapi kita dibenarkan oleh karena kebenaran Kristus. Jadi itulah kemuliaan Kristus yang sangat dahsyat, saudaraku. Pengorbanan yang begitu mulia. Makanya lambang salib itu adalah lambang kemenangan. Salib itu adalah lambang kemenangan. Karena di atas kayu salib Tuhan setelah meremukkan kepala si ular. Sesuai dengan nubuatan di Kejadian 3:15. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Jadi Tuhan Yesus telah meremukkan kepala si ular di atas kayu salib. Makanya hanya iblis yang tidak suka sama Tuhan Yesus. Hanya iblis yang tidak suka akan penyaliban. Iblis itu akan berusaha menyesatkan banyak orang, ya, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah disalib, mati dan bangkit seperti yang tertulis di buku Barnabas. Makanya buku Barnabas itu muncul. Barnabas itu penulisnya adalah antikristus. Sebab dia mau berusaha menyesatkan banyak orang dengan mengatakan Tuhan Yesus itu, ya, Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya nabi, dia tidak disalib, diserupakan sama Yudas. Itulah antikristus. Karena iblis nggak mau jika semua orang datang kepada Tuhan Yesus, percaya kepada penebusan. Karena kalau percaya kepada penebusan, dia akan selamat, dia akan diampuni, dia akan masuk surga. Nah, iblis nggak mau itu. Karena iblis ini, ya, tidak mau sendirian di neraka, saudaraku. Dia pengen bersama-sama dengan ciptaan Tuhan Yesus juga ikut memberontak kepada Tuhan. Nah, seperti itu, saudaraku alumni. Udah jelas ya? Ya, soalnya begini Kak, kemarin kan sebelum saya tanya kepada kakak ini kan, kemarin saya sempat juga bertanya sama kawan yang dari non-muslim gitu kan Kak. Jadi dia hampir-hampir begini juga apa penyebarannya. Cuma dia dibilangnya kan kayak gini. Masalah penyaliban tentang apa itu Yesus Kristus di padang salib itu bentuk pengorbanan Tuhan katanya begitu kan. Nah, kemudian saya tanya, ini Bang, kalau memang dia berkorban untuk umatnya, untuk hambanya, mengapa dia harus kehilangan kekuasaannya begitu kan? Walaupun dia memberikan kasih sayang, dia udah berkorban, ini bentuk kasih sayang kepada apa manusia. Mengapa dia harus kehilangan kekuasaannya kalau dia memang memberikan apa kasih sayang itu kepada manusia? Seharusnya begini kan? Alumni. Seharusnya begini kakakku. Bagaimana? Ya, seharusnya begini. Kalaupun memang seorang Tuhan yang berkuasa, dia sewaktu memberikan kasih sayang itu kepada manusia,
dia tidak mesti kehilangan kekuasaannya, begitu maksud saya, Kakak. Kasih toko. Jadinya si alumni ini nggak ngerti apa yang saya jelasin ya. Justru ketika Tuhan Yesus disalib, itulah bukti kemuliaannya yang sangat dahsyat dan ajaib. Artinya dia Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pengampun. Ya. Amin. Jadi dia nggak ngerti, saudaraku. Justru itulah bukti Tuhan Yesus Kristus itu Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pengampun, Allah yang penuh kasih. Iya. Sebab tadi kan saya sudah jelasin, di dalam penyaliban ada keselamatan kekal, ada kebangkitan. Makanya Tuhan berfirman di Yohanes 11:25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup sekalipun ia mati. Makanya kenapa ada kebangkitan di hari zaman? Karena Tuhan Yesus telah terbukti mati dan bangkit. Sebab jikalau Tuhan Yesus tidak pernah mati dan bangkit, nggak akan ada kebangkitan. Mungkin lebih dulu itu Olivia, nanti tambahkan sedikit lagi ya. Jadi kalian ini salah paham. Makanya, udah saya jelaskan tadi begitu detail ya teman-teman ya. Tapi dia masih menganggap bahwa Tuhan Yesus itu lemah ya. Justru Tuhan Yesus itu maha kuasa. Itulah bukti kemahakuasaannya. Nah begini saudaraku alumni. Ya, alumni bentar. Saudaraku ya. Kalau boleh saya bertanya, Tuhanmu itu maha kuasa dan maha pengampun nggak? Ya, silakan dibuka mikrofonnya saudaraku. Iya, Kak, maha kuasa dan maha pengampun. Oke, apa bukti bahwa dia itu sudah mengampuni umatnya? Saya coba Apa buka buktinya? dulu, Apa actionnya bahwa dia sudah mengampuni umatnya? Kalau Tuhan kan sudah ada actionnya, perbuatannya. Dia datang dari surga, dia mati dan bangkit, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya akan bangkit untuk hidup kekal. Dan pada waktu Tuhan memberikan pengampunan di atas kayu salib, ketika dia bangkit, banyak juga kuburan-kuburan yang terbuka dan mereka bangkit. Sekarang Tuhan bawa kemana? Mereka sudah di tempat tinggi, yaitu surga, yaitu di Efesus 4 ayat 8-10. Nah sekarang saudaraku, apa bukti bahwa Tuhanmu itu adalah maha pengampun? Apa perbuatannya, apa actionnya yang sudah terjadi? Silakan. Saya coba buka dulu nih, Kak ya. Saya coba buka dulu apa Quran nih. Kayaknya bisa nih layar belah ini kan. Soalnya cuma satu perangkat ini kakakku. Bentar ya. Iya, silakan saudaraku. Yang sudah terjadi ya, bukan nanti-nanti ya. Iya kakakku, bentar. Makasih kakakku Naya. Makasih kakak cantik. Kasih Eri. Lama sekali saudaraku nunggunya. Udah kemana dia? Thank you Reni.